Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Vanazua Amelia dengan NIM 1701 62 30 26. Di sini saya ingin mentutorial bagaimana cara mengaplikasikan fitur-fitur yang ada di Word dengan baik dan benar. Tujuan saya membuat video tutorial ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, untuk itu harap disimak ya teman-teman. Untuk langkah pertama, di sini saya ingin membuat cover. Oh iya, di sini saya udah bikin bahan-bahannya tanpa format apapun ya. Jadi yang pertama ini kita atur aja cover, kita blok aja, terus kita ubah teksnya menjadi Times New Roman, fontnya 14, terus di tengah dengan spasi 1. Nah, untuk nama dan dosen ini pengen aku ubah dengan ukuran 12 saja. Kira-kira seperti ini covernya. Selanjutnya, di sini saya ingin mengubah seluruh isi dari paper yang saya buat dengan ketentuan ukuran dan teks yang saya mau. Ini kita blok aja sampai bawah ya. Nah, kalau udah, kita pilih Times New Roman dengan font 12, justify dengan spasi 1,15, dan spacingnya ini after 6. Oke. Nah, kalau udah, kita ubah marginnya menjadi 4433. Empat 3. Udah, tinggal oke. Nah, kalau udah, balik lagi ke atas. Selanjutnya kita buat satu table. Untuk table ini saya udah bikin bahannya ya. Jadi untuk membatasi antara table 1 dengan table 2, table 3 dan seterusnya itu bisa dikasih tanda nih. Tandanya itu bisa seperti tanda koma, titik, atau garis miring yang seperti saya buat ini. Nah, kalau biar jadi otomatis table, ini kita blok aja nih bahannya yang udah kita buat dengan ketentuannya dan garis miring. Terus kita pergi ke insert, table, terus insert, kan udah jadi. Terus buat ukuran tabelnya bisa disesuaikan, pengennya jangan yang terlalu besar, tapi kayaknya gini udah pas, kayak gini aja. Ukuran tabelnya udah jadi satu halaman. Mungkin untuk tulisannya bisa aku kecilin ya. Jadi dalam satu halaman tabel.
Untuk penamaan tabelnya sendiri itu kita bisa ke menu reference, lalu pergi ke insert caption. Nah, ini tabel 1. Mau kita namain apa nih? 1.1. Namain mungkin apa ya? Data. Penelitian. Terus karena aku pengen posisiin di atas, jadi didiemin aja above select. Nah, above select item. Nah, kalau mau yang bawah nih bisa pilih yang bawahnya, below select item. Karena aku pengen di atas, jadi tinggal ikutin aja dan pilih OK. Sebentar. Data dan biar cakep. Oke. Nah, udah. Terus kita atur aja nih untuk posisinya, kita atur sendiri. Times New Roman tengah. Nah, oh iya, warnanya warna hitam. Jadi deh. Kita next di table 2. Ini aku udah bikin juga bahannya, kita blok. Pergi ke insert, table, langsung aja insert. Jadi. Terus kita ke bawahin biar sama rata. Kita bikin tabelnya sama kayak tadi, tabel 2.1. Mungkin ini data jumlah narasumber. Oke. Kita ubah sendiri. Times New Roman warna hitam di tengah. Jadi deh. Untuk bikin daftar tabelnya itu juga gampang banget, guys. Yang pertama kita atur dulu. Yang pertama, kalian bisa pergi ke reference. Selanjutnya bisa pilih menu insert table of figures. Nah, ini udah nih table tuh, tinggal OK aja. Jadi deh. Kalau misalkan ada yang gak rapi atau jaraknya mungkin kurang, bisa diatur aja sih. Selanjutnya kita alihkan ke daftar gambar. Nah, selanjutnya di sini mau bikin penamaan pada gambar. Yang pertama caranya itu kurang lebih hampir sama, bisa dibilang sama juga, karena ya emang tujuannya kan sama, hasilnya sama, dan daftar table dan gambarnya isinya juga sama, jadinya keseluruhannya bisa dibilang prosesnya sama untuk menamai table dan gambar. Pertama klik kanan, ini cara cepatnya, terus insert caption, ini kita new label gambar 1 titik. Oke. Nih namanya apa nih? Nama gambarnya itu kan dampak positif. Terus oke. Nah, udah ada. Kita atur aja buat teksnya Times New Roman, terus warnanya warna hitam. Nah, jadi selanjutnya untuk gambar yang kedua sama, klik kanan, insert caption, gambar 1.2, dampak
negatif. Tadi kan udah positif, sekarang dapat negatif. Terus oke. Kita ubah lagi. Times New Roman warnanya hitam. Jadi deh, habis itu kita bikin daftar gambarnya, kan table, ini gambar. Nah, caranya juga gampang banget dan tentunya tuh sama ya kayak yang table tadi. Kita ke reference, terus sebentar. Ke insert table of figure. Nah, ini kan udah nih gambar satu. Terus tinggal okein aja. Oke. Oh. Yes. Nah, jadi deh. Gampang kan? Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana sih caranya untuk membuat satu halaman khusus yang berorientasi landscape. Nah, jadi yang pertama itu kita blok halaman yang ingin kita ubah. Ini aku pilih halaman yang table aja. Kita blok. Selanjutnya, pilih ke page layout, pilih margin, custom margin, landscape, dan pilih ke select the text. Nah, lalu oke. Kalau masih ada yang berantakan kayak gini, kita rapihin manual aja. Perlahan-lahan ya guys, supaya rapi. Kita rapihin manual. Nah, kalau udah dirapiin kayak gini, lebih enak dilihat kan guys. Nah, kalau kayak gini kan lebih rapi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuat lagi satu halaman tapi dengan 2 kolom. Nah, saya akan menggunakan halaman yang ini, yang di bawahnya. Sama caranya pun sama. Kita blok, terus klik kolom, pilih yang 2. Tadang, jadi guys, gampang banget kan? Kalau misalkan ada yang kurang rapi, ya sama kayak tadi, dibenerinnya manual. Oke, untuk step selanjutnya ini adalah membuat daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka yang lebih ringkas dan cepat, saya menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, untuk penggunaannya ini yang pertama dibutuhkan Mendeley. Buka aplikasi Mendeley, lalu tambahkan jurnal yang ingin kalian gunakan di daftar pustaka. Taruh jurnalnya, jangan lupa untuk dikutip bagian pendahuluan awal pada jurnal tersebut. Setelah dikutip, langsung kita kembali ke aplikasi Word-nya. Nah, selanjutnya pilih insert, lalu masukkan si penulis dari jurnal tersebut. Oke, dan langsung muncul secara otomatis di dalam Word-nya. Nah, jika sudah muncul ini, jangan lupa untuk langsung insert biografi. Nanti otomatis daftar pustakanya muncul. Nah, kira-kira seperti ini nih. Mudah bukan? Jadi kalian di rumah bisa tiru
Gimana sih caranya penggunaan Mendeley dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, ini adalah beberapa style gaya penulisan pada Mendeley. Di sini saya menggunakan American Physical Style. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat nomor halaman. Langkah pertama yaitu klik fitur ini yang bentuknya seperti huruf Q. Ini tujuannya untuk meratakan agar pada saat penginputan nomor tidak ada kendala. Kayaknya seperti itu. Ini kalau hasilnya berantakan, tinggal hapus-hapus saja manual. Nah, kalau ada yang kayak gini, diusahakan dihapus. Kalau misalnya nggak bisa dihapus, pasti. Nah, kalau emang udah benar-benar nggak ada, kita balik lagi ke atas. Selanjutnya kita balikin lagi seperti semula. Kita pergi ke insert, ke page layout, terus kita blok halaman pertama yang akan dikasih nomor halaman. Klik ini next page. Nah, kalau kayak gini berarti sudah berhasil. Cuma kalau ada perubahan seperti terlengkap satu lembar, itu mungkin bisa dibenerin secara manual. Terus sampai ke bab 3. Jadi udah sama. Nah, kalau yang saat ini saya kasih langsung penghapus. Yang punya kesalahan terus mungkin bisa balik lagi ke manual ini, lihat salahnya di mana. Kan ada ini tidak dihapus. Udah, kembali lagi page layout, next page. Masih ada. Mungkin coba lagi lihat. Nah, sekarang ada di bawah, kita delete. Udah. Terus page layout lagi. Nah, ini udah berhasil. Lanjut, scroll ke bab 3 atau penutup. Yang berantakan dibiarin manual aja. Ini sudah deh. Langkah selanjutnya pergi ke insert, page number, kita balik dulu ke atas. Page number, selanjutnya bottom of page. Agak nge-lag guys. Kita pilih bottom of page, pilih yang plain number 2. Nah, kalau udah,
kan ini masih angka biasa ya. Kita ke, nah kalau udah gini mungkin bisa di sini saya pengennya tuh di halaman pertama itu, 5 pertama itu menggunakan huruf Romawi. Nah, caranya itu ya balik lagi ke page number. Nah, pilih format, kemudian number formatnya itu kan ada rinciannya banyak nih, terus kita pilih yang ini, angka Romawi. Start art 1, lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat halaman selanjutnya. Oh ya, udah otomatis ya sampai halaman 4. Nah, selanjutnya untuk di cover ini saya nggak mau nih kalau sampai ada nomor halaman. Nah, cara ngilanginnya gimana sih? Nah, gampang banget nih guys. Yang pertama itu tinggal kalian blok angkanya, terus pilih difference first page, tuh yang paling atas ini. Nah, centang dan hilang gambarnya, gampang banget kan? Selanjutnya kita scroll. Nah, kalau untuk bab 1 ini saya tuh pengennya tuh angka biasa. Nah, ini kan udah nih angka biasa, cuma seharusnya dari satu lagi. Nah, cara ngubahnya gampang banget. Yang pertama tinggal nonaktifin fitur link to previous, yang atasnya juga dinonaktifin. Terus jangan lupa klik difference first page, sama kayak yang tadi awal. Klik. Nah, otomatis hilang angkanya. Nah, terus kita pergi ke page number lagi, pilih yang bottom of page, pilih yang tadi, yang bawah tengah, line number 2. Nah, kan sini angkanya masih 5 nih. Terus kita ubah balik lagi ke page number. Pilih yang format page number. Nah, untuk startnya ini 1 dan angkanya kayak gitu. Klik. Nah, otomatis jadi 1. Terus kita scroll nih ke bawah. Oh iya, jangan lupa buat nonaktifin lagi link to previousnya. Nah, baru bisa scroll ke bawah buat lihat yang lainnya. Nah, saya tuh pengennya tuh di halaman selanjutnya setelah bab pertama itu pengen ada posisi nomornya itu ada di kanan atas. Nah, cara ngubahnya gimana sih? Gini nih caranya. Nah, caranya pertama itu kita hapus dulu nih nomor 2-nya. Kita hapus manual. Nah, kalau udah kehapus, kita balik ke page number, pilih yang top of page nih, yang plain number 3. Otomatis nomor 2 nya ini pindah ke kanan pojok atas kan, tapi yang bab pertama ini tetap di bawah tengah. Nah, kalau halaman selanjutnya kita lihat pasti otomatis. Nah, ikut kan yang kedua tadi 45. Nah, selanjutnya buat bab 2 nya tentu disamakan lagi dengan yang bab 1 untuk posisinya di bawah tengah. Bab 2 nya
Nah, ini untuk bab 2, caranya dipindahin ke bawahnya gimana? Caranya gini nih. Di blok, terus klik difference first page. Nah, nanti bakalan otomatis pindah ke bawah. Kayak gini. Untuk halaman selanjutnya nggak berubah, tetap di kanan pojok atas. Dan selanjutnya di bab 3 juga kita ubah sama seperti bab 1 dan 2. Kita pencet difference first page. Jadi deh. Selanjutnya tinggal dibikin daftar isinya. Selanjutnya pembuatan daftar isi. Di close, terus kita heading. Oh iya kan ini tadi covernya seharusnya nggak ada angkanya ya, cuma kalau tiba-tiba ada angka gini bisa langsung dihapus aja. Ya. Bakalan balik lagi seperti semula. Kita heading untuk kata pengantar, heading 1, kita edit, modif, selanjutnya tinggal kita atur aja ketentuannya sesuai dengan format yang kita mau. Ini kan lagi pakai Times New Roman, jadi tetap aja pakai itu. Untuk warnanya biru, untuk warnanya hitam. Oke. Nah, kalau udah tinggal scroll, pilih kata selanjutnya, daftar isi, kita heading 1, jadi otomatis tidak ada. Daftar table, daftar gambar, bab 1. Nah, untuk pendahuluan ini heading 2 ya guys. Heading 2 kita ubah, modif fontnya, warnanya, terus oke. Nah, terus udah, ikutin aja langkah selanjutnya sama kurang lebih. Kita cari bab 2. Bab 2 heading 1, pembahasan heading 2. Bab 3 heading 1, bab 2 heading 2. Untuk daftar pustaka heading 1. Ini ada yang salah pengkataannya, kita ubah jadi huruf besar semua. Nah, selanjutnya tinggal kita atur sini, kita pergi ke reference table of contents, pilih automatic table 1. Ini nih. Nah, kalau kayak gini tinggal kita atur aja untuk formatannya. Nanti kita ke home, pilih Times New Roman, fontnya 14, jaraknya dan segini. Ininya tinggal dihapus saja. Sudah jadi. Kalau sekiranya yang nggak rapi, tinggal diatur manual saja sampai rapi guys.
Demikianlah beberapa tutorial mengenai format dalam aplikasi Microsoft Word. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.